warisnya. Kalau tidak ada ahli warisnya, maka boleh jadi bisa diserahkan kepada urusan umat Islam, yaitu Baitul Muslimin. Nah, ini yang bisa dicermati. Nah, kemudian setelah ada ahli warisnya, yang sangat penting apa? Ada harta warisannya, ada tirkahnya. Ada yang meninggal dunia, warisannya nggak ada, gimana bisa dibagi warisan? Nggak bisa, harus ada rukun-rukunnya. Ini yang bisa kita lihat. Oke, next kita lanjutkan saja. Oleh karenanya pada kajian pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas kepada 4 kajian. Ya, sederhananya kita akan bahas tentang fikih mawaris secara umum. Tadi next sebelumnya kembali. Oke, ini tentang fikih mawaris dan bagaimana hukum mempelajari dan mengajarkan fikih mawaris, sumber-sumber hukum kewarisan dalam Islam, siapa saja yang dikategorikan ahli waris, bagaimana contoh perhitungan harta waris. Maka tadi saya sampaikan ke Bapak, insya Allah nanti apakah nanti di akhir sesi atau apa, saya akan memberikan ada software untuk menghitung waris secara gampang. Jadi Bapak nggak perlu hitung-hitung lagi, tinggal dimasukin aja hartanya berapa, jumlah warisan ada berapa, yang meninggal berapa, nanti akan hitung kira-kira berapa. Oke? Nah, ini yang pekerjaan pewaris. Oke, next. Nah, ini yang perlu kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mawaris ada salah satu bagian dari fikih, ya. Bagi kategori fikih mawaris. Nah, fikih itu artinya kan apa? Paham, pahiman. Kemudian, nah ini mereka berkata, hai Suhaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, yang kategorikan adalah fikih. Kemudian secara istilah, fikih itu pokoknya al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah at-tafsiliyah. Jadi yang berbicara tentang untuk secara terperinci tentang dalil-dalil yang ada. Nah, istilah ilmu tentang hukum-hukum itu kategori fikih. Syariah bersifat amaliyah yang distinbatkan dari sumber yang rinci, ada dalil-dalilnya, kira-kira seperti itu. Ini bicara tentang fikih. Nah, kemudian kita akan bicara tentang sejarah. Sebelum adanya Islam, kenapa kok ada ayat Al-Quran yang menyatakan lizakari mislu hadil unsayain? Coba kita lihat sejarah. Orang Arab jahiliyah, Bapak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Saimat. Ternyata orang Arab jahiliyah itu mengenal waris karena 2 sebab. Yang pertama, garis keturunan, nasab, dan alasan tertentu. Garis keturunan juga sama, hanya diberikan kepada mereka yang kuat, yang dewasa. Kalau yang masih anak-anak tidak dapat warisan itu. Karena kenapa? Alasannya tidak bisa perang. Anak-anak. Bahkan yang lebih parah lagi ya Pak, perempuan tidak dapat warisan. Itu anak-anak aja, yang laki-laki nggak dapat, apalagi yang perempuan. Tapi dia bisa dapatkan warisan melalui jalur adopsi. Islam kalau adopsi dapat warisan nggak Pak? Tidak ada warisan kecuali wasiat. Wasiat pun tidak boleh dari 1/3. Ini yang kategori adalah wasiat. Orang Arab jahiliyah tidak memberikan warisan kepada anak-anak yang belum dewasa, yang masih kecil, yang masih akil balik, belum akil balik, ya nggak bisa. Karena kenapa? Belum bisa perang. Dan perempuan sebab tidak dapat perang melawan musuh dan tidak memiliki rampasan perang. Nah, kemudian Islam datang mengenal warisan itu melalui jalur 3 cara. Yang tadi awal-awal telah kita singgung Pak ya. Kalau pernikahan ini kategori apa nih sahabat dia? Melalui nasab, berarti keturunan. Keturunan itu dalam ahli waris ada 3 dalam istilah fikih itu. Ada istilah usul atau asal, ada istilah furu, ada istilah hawas. Kalau yang usul atau asal itu di atas kita Pak, minimal bapak, ibu, kakek itu di atas kita ya. Ya kan ini misalkan almarhum, mayit, dan di atasnya itu kategori asal. Bapak, ibu, kakek, nenek, nah itu ya kategori asal.
Kalau puru ke bawah, anak, cucu, cicit, nah itu yang kategori adalah apa? Yang kategorikan puru. Kalau hawas itu yang bersifat horizontal, ke samping, ke kanan, ke kiri. Saudara, ya kan? Atau boleh jadi paman, ini dikategorikan adalah yang menyambung. Bapak Ibu mengatakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali. Nah, untuk apa sebetulnya tujuan hukum waris Islam itu? Mengatur pengalihan harta dari yang meninggal kepada ahli waris secara tegas dan jelas. Kalau bapak-bapak saya tanya, Pak Selamat, mohon maaf, pecinya ukuran berapa? Ukuran 8, tiba-tiba Pak Selamat beli ukuran 6, dipakai sama Pak Selamat, masuk Pak dikira? Ya bisa masuk. Pertanyaannya, ketika pici tidak bisa dipakai oleh Pak Selamat, apakah kepala Pak Selamat yang harus diganti? Atau picinya yang kita tukar? Gimana Pak? Picinya yang harus kita tukar. Sama juga sama dalam waris. Ketentuan Allah sudah ada, sudah qat'i. Jangan kita utak-atik, rubah dengan selera kita. Kalau perempuan tadi inginnya apa? Bagi rata. Sampai ada mahasiswa saya tanya, bisa nggak Pak kalau seadanya dibagi rata? Yang perlu dibagi adalah yang pertama bagi secara Islam. Kalau dibagi secara Islam sudah oke. Kemudian ditanya, apakah pihak laki-laki mau menghadiahkan atau tidak? Kalau mau silakan, nggak ada masalah Pak ya. Kecuali tadi karena kenapa? Hak laki-laki berarti diambil kalau seandainya dia tidak ikhlas. Kalau barang tidak ikhlas diambil maka akan haram. Masih ingat pantun itu Pak dulu? Kalau ada bawal kenapa harus pilih tiram? Kalau ada rizki yang halal, warisan yang halal, kenapa harus pilih warisan yang haram? Ya kan? Karena kenapa? Makan tiram menyebabkan kaki kita bengkak-bengkak. Kalau warisan kita itu sumbernya saja tidak haram, maka doa kita akan tertolak. Alhamdulillah, ini yang bisa kita lihat yang sederhana. Ya tadi, kalau ingin sesuai ya kita ikuti praktek yang telah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghindari terjadinya konflik dalam berbagai harta warisan. Coba pada masa jahiliyah orang perempuan nggak dapat, pada masa Islam diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dapat warisan. Kalau sekarang kan banyak orang berpikir, sekarang ini yang kerjakan perempuan gimana ini? Berarti harus ganti nih, udah nggak kontekstual lagi. Wah ini kan berarti kita sesuai selera Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan yang lain dari hukum Islam, waris Islam adalah menjaga ketentuan hubungan persaudaraan di antara ahli waris. Ya harus terimalah ketentuan yang ada. Paling pun tadi ada kasus gorawen atau kasus gorawen, yaitu kasus yang terjadi antara satu orang dengan yang lainnya, yaitu ada pembagian yang tidak jelas. Nanti akan coba kita lihat dalam perhitungannya. Kalau sudah tidak jelas maka dilakukan ijtihad. Pada masa Rasulullah tidak ada kasus aun, kasus gorawin tidak ada dan seterusnya. Tetapi ijtihad yang dikembangkan, tapi tidak ada yang merasa dirugikan. Oke, kita lanjutkan kembali. Prinsip hukum waris Islam yaitu adalah prinsipnya adalah keadilan, persamaan, kemaslahatan dan pemerataan. Next. Nah ini kalau secara terminologi, apa itu yang dikategorikan waris? Waris dalam bahasa Arabnya itu miros, yang masdar infinitif dari kata warisa, yarisu, yang berarti adalah bahasa ini artinya apa ini? Misalnya terlalu kecil saya ke depan. Jadi berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari satu kaum kepada kaum lain. Nah pengertian bahasa ini tidak terdapat hanya hal-hal yang berkaitan dengan harta. Artinya ini secara bahasa saja. Kalau secara istilah, yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia. Berpindah.
Kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah, dan apa saja berupa hak milik legal secara sah ini berarti termasuk hutang, Pak ya. Hutang dilimpahkan kepada keluarganya, itu dilimpahkan. Jadi sampai hutang bukan hanya hartanya saja, hutangnya juga sama. Karena kenapa? Kalau hutang tidak ada yang menanggung dari ahli warisnya, maka jenazah tidak perlu disolatkan dan dikuburkan. Sebagaimana Rasulullah nanya dalam kasusnya kan, Rasulullah tidak mau menyolatkan dan tidak mau menguburkan. Alasannya apa? Karena tidak ada yang mau menjamin hutang. Nah, ini yang sederhana tentang ilmu waris dikenal kategori ilmu faraid. Faridah diambil kata fard, yaitu ada ketentuan dari Allah, furudul muqaddarah. Yang tadi telah kita bahas, ada setengah, ada 2/3, 1/3, 1/6, 1/4, 1/8. Nah, ini yang bisa pakai. Baik. Nah, terminologi faraid yang bisa dilihat ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapat warisan dan siapa yang tidak. Jadi ada, kalau seluruh ahli waris itu ada, yang dari ahli waris laki-laki 15 orang, perempuan 10 orang, semuanya ada. Tetapi siapa yang paling berhak? Yang paling berhak diantaranya lah suami. Kalau misalkan yang meninggal istri, berarti suami, bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Kalau yang meninggal suami berarti istri, kemudian bapak, ibu, kemudian anak laki-laki, anak perempuan. Nanti kan kita bahas secara oke. Kita lanjutkan. Ya, baik. Bapak ibu bukan mertua. Bapak ibu kandung. Kalau dalam waris bukan mertua. Bahkan. Karena tadi yang telah kita bahas, yang mendapatkan warisan itu cuma ada 3 ya. Di antaranya karena apa tadi Pak? Nasabiyah dan adanya apa? Sababiyah. Mertua bukan karena sababiyah, ya kan? Nah, di antaranya yang dapat sababiyah itu adalah suami istri. Nah, bapak pun misalkan ada kasus di antara bapak suami istri yang sudah bercerai, kemudian dia meninggal, bapak dapat warisan. Karena apa? Sababiyahnya sudah hilang karena tidak ada akadnya lagi. Oke, pengertian tadi faraid tentang kerabat yang menjadi ahli waris. Lanjut. Nah, bagian ahli waris, pengetahuan tentang cara menghitung dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana hukum mempelajari ilmu waris atau faraid? Nah, ternyata hukumnya ini boleh jadi kita bisa lihat hukum mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid. Begitu besar derajat ilmu faraid dan umat Islam. Sehingga oleh sebagian ulama dikatakan sebagai separuh ilmu. Karena tidak ada ilmu yang secara detail rigid selain ilmu mawaris dan Al-Quran. Coba Pak dicek. Ilmu haji detail nggak Pak? Nggak ada. Walillahi ala nasi hijjul baik aja kan. Al-hajju ashurun ma'lumat, nggak detail. Tadi puasa juga sama. Zakat detail nggak? Tidak. Justru yang sangat detail adalah waris. Nah, di antaranya ini yang artinya ta'allamul Quran, 'allamun nas wa ta'allamul faraid, 'allamuhan nas. Nah, pelajarilah Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ilmu kepada orang-orang. Karena aku adalah manusia yang akan direnggut wafat. Juga ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah hingga kelak ada 2 orang berselisih mengenai pembagian warisan. Namun tidak ada yang memutuskan perkara mereka ini. Suatu saat ada semacam perkiraan dari Rasulullah SAW dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, ini ada hadis yang perlu kita diskusikan. Ini yang sangat menarik. Lanjutkan. Nah, ini ternyata dari A'raj radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah." Karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang. Kira-kira sekarang ilmu faraid dilupakan ya Pak? Yang lebih cenderung tadi sesuai dengan selera, baginya rata, dan supaya nggak berantem. Kalau bisa baginya sebelum meninggal dunia.
Ya lagi-lagi kalau sebelum meninggal dunia bukan warisan namanya, tapi apa? Hibah. Nah, ini kan berubah. Nah, dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Pertanyaannya Pak, kenapa kok bisa dicabut ilmu waris Pak? Apa sebabnya menurut Bapak? Tadi betul. Jadi manusia ketika tadi saya pakai filosofi pensinya Pak Selamat, tiba-tiba pincinya itu nggak cukup, katanya ukuran 6 padahal dipakai 8. Wah ini harus diganti nih, jangan pincinya, yang diganti adalah kepalanya Pak Selamat. Ganti pacinya lebih kecil dikit. Kan nggak bisa, masa itu aja kan diganti kan? Nggak bisa. Termasuk juga tadi aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena kebanyakan manusia ini tadi mengerjakannya tadi bikin mawaris sesuai dengan selera dan seterusnya. Akhirnya ditinggalkan. Ketika ditinggalkan nggak pernah dipelajari, hilang nggak ilmu mawaris Pak? Nah hilang. Oleh karena tadi pada awal-awal saya bilang ilmu mawaris sama marawis sama kan Pak? Sama-sama membuat bikin keributan kalau kita tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Bapak dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita lanjutkan kembali. Nah, ini ada mengapa kita wajib belajar ilmu faraid. Nah ternyata kita harus belajar ilmu faraid. Ditegaskan pakai sebelumnya. Dan orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya termasuk hukum waris, kita mempraktekkan bukan hukum waris Islam tapi sesuai dengan selera, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka kekal di dalamnya, baginya siksa yang menyenangkan. Ini tegas dari kalimat Tuhan. Tegas. Oke, kita lanjutkan. Nah ini tadi hadis yang telah kita baca, pelajari ilmu faraid dan ajarkanlah. Oke, kita lanjutkan. Ternyata apa sebetulnya urgensi manfaat kita mempelajari mawaris? Nah itu tadi, kita menghindari dari ancaman neraka. Perintah mempelajari tadi hadis yang banyak. Perintah mengajarkannya, bukan hanya Al-Quran aja yang diajarkan, tetapi juga mawaris kemudian banyak dilupakan. Dicabut pertama kali, karena kenapa? Umat Islam lebih tertarik membaginya sesuai dengan selera, mencegah perpecahan. Nah, sesungguhnya mudah kalau kita betul-betul mengkajinya, terus dikaji. Tidak ada yang sulit kalau kita belajar. Apalagi tadi sudah ada, saya ada program itu, Mas. Insya Allah nanti saya bahasanya nggak perlu dibayar itu, Mas. Hibah saja, nanti benar-benar Bapak punya. Kalau ada suatu saat tinggal diketik aja gitu kan. Asal tahu caranya dulu kan, nanti baru cara perhitungan secara rigid tentang perhitungan waris, biar nggak hitung-hitung. Kalau nanti hitung nanti kita buktikan hasilnya benar ya dengan hitungan kata. Oke, nah ini tadi kita akan bahas ada yang kategori hibah, wasiat, ada yang di kategori waris. Apa bedanya? Dari segi waktu, waris itu setelah wafat Pak. Kalau hibah sebelum wafat, tiba-tiba tadi dibagikan, itu bukan waris, namanya berarti dikategorikan hibah. Kalau wasiat setelah wafat, ada batasan tadi kan berapa ini Pak maksimal? Sepertiga. Penerimanya waris ada itu ahli waris. Kalau hibah bisa ahli waris atau bukan ahli waris. Kalau wasiat ahli waris nggak bisa, harus bukan ahli waris, misalnya anak angkat dari anak adopsi. Jadi bapak-bapak ada yang nggak punya anak, udah 30 tahun nggak punya anak, akhirnya mengadopsi. Padahal harus bersyukur Pak, kita masih boleh jadi belum kasih anak 30 tahun. Nabi Ibrahim 85 tahun baru punya anak. Oh, udah beda gitu kan. Nabi Ibrahim 85 tahun baru punya anak. Karena hidupnya udah ratusan tahun ya Pak ya. Kalau kita, kalau standar Rasulullah berapa tahun Pak Asal? Ya 63. Nah, kalau ada yang usianya 62 tahun, lebih dari 11 bulan, kata Jibril DMJ dulu apa? Harap makan yang enak-enak. Ya kalau gitu standar Rasulullah, tapi lagi-lagi usia itu tidak ada yang tahu. Usia itu ibarat kita melihat filosofi kelapa Torah.
Kelapa kadang-kadang yang jatuh duluan tuh yang masih pentil-pentil ya, yang masih berbunga, boleh jadi yang masih cengir, ada yang tua, itu juga sama. Usia itu tidak melihat apakah tua atau mudanya.